Bayangkan jika kami tidak sendirian di alam semesta. Bayangkan jika bukti kehidupan dari planet lain sudah tiba di bumi kita berabad-abad yang lalu. Kira-kira, kapan sih tepatnya? Nah, justru itulah yang bikin ilmuwan di seluruh dunia mulai heboh belakangan ini. Mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan dalam potongan batu luar angkasa. Sebelum kita bahas apa temuannya, ada baiknya kita pahami dulu apa sih yang mereka analisis. Jadi, meteorit itu sebenarnya batu ruang angkasa yang berhasil melewati atmosfer bumi dan jatuh ke permukaan kita. Kebanyakan dari mereka berasal dari sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, tapi ada juga yang diduga berasal dari Mars atau bahkan bulan. Makanya, para ilmuwan sejak tahun 1960-an sudah mulai menganalisis meteorit untuk mencari tanda-tanda kehidupan primitif. Kenapa mereka begitu tertarik? Karena meteorit bisa jadi pembawa pesan dari dunia lain yang bisa kita pelajari. Ilmu pengetahuan tentang kehidupan di luar bumi memang bukan hal yang baru, tapi setiap penemuan selalu memberikan petunjuk berharga tentang komposisi materi antar galaksi dan lingkungan di awal terbentuknya tata surya kita. Jadi, langkah berikutnya adalah melihat apa yang benar-benar ditemukan para peneliti. Pada tahun 1977, seorang astronom terkenal bernama Fred Hoyle mengajukan teori yang kontroversial banget. Dia meneliti meteorit bernama Murchison yang jatuh di Victoria, Australia pada tahun 1969. Dalam meteorit ini, dia menemukan struktur-struktur yang mengingatkan pada sel hidup. Bayangkan reaksi ilmuwan lain saat itu. Beberapa setuju dengan hipotesisnya, tetapi kebanyakan tetap skeptis karena struktur tersebut dapat terbentuk melalui proses kimia non-biologis. Jadi mereka pikir, bisa jadi ini hanya kebetulan semata, bukan bukti nyata kehidupan. Meskipun demikian, meteorit Murchison menjadi salah satu spesimen paling dipelajari hingga hari ini, dan para ilmuwan terus menggali informasi darinya. Inilah awal mula perdebatan yang akan terus berkembang. Lompatan signifikan terjadi ketika para peneliti dari berbagai universitas menggunakan teknologi mikroskop elektron canggih pada akhir tahun 1990-an. Mereka mengamati meteorit Orgueil yang jatuh di Prancis pada tahun 1864. Di dalam meteorit ini, ilmuwan menemukan struktur yang sangat mirip dengan fosil organisme bersel satu primitif. Struktur-struktur ini dinamai nanobakteria, dan ukurannya sangat kecil, hanya 1/1000 mm. 1/1000 mm. Itu benar-benar sangat kecil sehingga butuh peralatan super canggih untuk bisa melihatnya. Keberadaan nanobakteria ini menunjukkan bahwa organisme hidup mungkin dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat ekstrim, bahkan dalam perjalanan antar galaksi yang menakjubkan. Jadi bayangan kita tentang bagaimana kehidupan bisa bertahan di luar angkasa mulai berubah. Tapi tunggu, ada penemuan yang lebih mengejutkan lagi. Penemuan paling mengejutkan datang dari analisis kimia mendalam pada tahun 2015. Laboratorium independen di 3 negara berbeda menemukan asam amino dalam meteorit Ifuna yang jatuh di Tanzania pada tahun 1938. Sekarang, asam amino adalah blok pembangun kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa asam amino, kehidupan seperti yang ada di bumi tidak akan pernah ada. Yang mengejutkan adalah komposisi asam amino ini tidak sesuai dengan apa yang biasanya terbentuk melalui reaksi kimia biasa. Pola distribusinya menunjukkan ciri khas kehidupan yang telah mengalami proses metabolisme. Artinya, bukan hanya ada bahan-bahan kehidupan, tapi ada tanda-tanda bahwa bahan-bahan ini sudah diproses oleh sesuatu yang hidup. Ini adalah tingkat kejutan yang jauh lebih tinggi dibanding temuan sebelumnya. Hasil dari penemuan asam amino di tahun 2015 membuat sebagian besar komunitas ilmuwan mulai mengakui kemungkinan panspermia. Panspermia adalah teori yang mengatakan bahwa kehidupan dapat menyebar antar planet melalui meteorit. Jadi bukan hanya ada bukti fisik dalam meteorit, tapi sekarang ada bukti kimia yang kuat. Kombinasi dari nanobakteria yang mirip sel hidup dan asam amino yang menunjukkan tanda metabolisme membuat teori ini semakin solid. Banyak ilmuwan yang sebelumnya skeptis mulai membuka pikiran mereka. Tapi memang ada juga yang masih bertanya-tanya apakah penemuan ini benar-benar membuktikan kehidupan ekstrakestris atau sekadar kebetulan kimia yang sangat langka. Penelitian lanjutan terus dilakukan untuk memverifikasi temuan-temuan ini. Ini adalah momen penting dalam sejarah pencarian kehidupan di luar bumi. Sekarang bayangkan apa yang ini berarti. Jika kehidupan memang bisa menyebar melalui meteorit, maka kehidupan bukan hanya produk unik dari bumi, melainkan sesuatu yang tersebar di seluruh alam semesta. Itu berarti organisme-organisme sederhana bisa melompat dari satu planet ke planet lain, membawa benih kehidupan ke tempat-tempat baru. Mungkin kehidupan di bumi pun berasal dari tempat lain, dan kemudian berkembang menjadi ekosistem yang sangat kaya. Atau sebaliknya, kehidupan bumi sudah menyebar ke planet-planet lain. Ini mengubah cara fundamental kita memahami asal-usul kehidupan. Bukan lagi pertanyaan apakah ada kehidupan di luar sana, melainkan bagaimana kehidupan itu tersebar dan berkembang di berbagai tempat di alam semesta. Penemuan organisme mikroskopis dalam meteorit telah membuka mata kita terhadap kemungkinan yang selama ini dianggap mustahil. Setiap hari,
Para ilmuwan terus melakukan riset lebih lanjut untuk memahami lebih dalam tentang asal kehidupan dan bagaimana kehidupan bisa ada di berbagai tempat. Yang pasti adalah alam semesta masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Semakin dalam kita menggali, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa bumi adalah bagian kecil dari sebuah ekosistem kosmik yang jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi ketika kamu lihat langit malam berikutnya, ingat bahwa di sana mungkin ada banyak cerita tentang kehidupan yang masih menunggu untuk diceritakan. Nah, itu dia perjalanan seru tentang penemuan alien mikro dalam meteorit yang benar-benar mengubah perspektif kita tentang kehidupan di alam semesta. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini bareng-bareng dengan saya. Kalau kalian merasa terhibur dan pengen tahu lebih banyak tentang misteri-misteri kosmik lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar pendapat kalian tentang apa yang kalian tonton. Apakah menurut kalian kehidupan benar-benar bisa menyebar antar planet? Ceritakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih lagi, dan semoga sampai jumpa di video berikutnya.